Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini adik-adik akan belajar bersama kakak tentang keberagaman sosial dan budaya. Apa sih kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Artinya, alam itu secara alami menjadi berbagai bentuk yang penampakannya itu dapat kita lihat secara langsung. Nah, penampakan alam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang berupa daratan, yang kedua, berupa lautan. Penampakan alam yang berupa daratan, contohnya satu, gunung. Tahu nggak sih apa artinya gunung? Nggak tahu. Oke, gunung itu adalah bentuk tanah yang menonjol atau lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Nah, gunung itu dibedakan menjadi dua. Yang satu, gunung yang berapi, dan yang kedua ada gunung yang tidak berapi. Nah, gunung yang berapi itu menghasilkan barang tambang seperti batu, pasir, belerang, dan sumber air panas. Nah, contohnya itu Gunung Semeru. Gunung Semeru itu menghasilkan batu dan pasir. Lalu ada gunung yang tidak berapi. Nah, gunung yang tidak berapi ini artinya gunung yang mati, yang sewaktu-waktu itu tidak dapat meletus. Nah, biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan, kehutanan, suaka margasatwa, atau tempat berekreasi. Nah, contohnya seperti Gunung Arjuna itu dijadikan sebagai Taman Hutan Raya Raden Surjo. Yang kedua ada pegunungan. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau gunung itu cuma satu, yang tinggi itu puncaknya cuma satu. Kalau pegunungan itu puncaknya banyak gitu, jajaran gunung-gunung, dan tingginya pun lebih dari 700 meter. Contohnya Bukit Teletubis dan Pegunungan Argopuro. Nah, di pegunungan itu hawanya sejuk, biasanya dimanfaatkan untuk tempat rekreasi, peristirahatan, dan pertanian hortikultura. Tahu nggak sih apa itu pertanian hortikultura? Tidak tahu. Nah, pertanian hortikultura itu yaitu pertanian yang tanamannya itu berupa sayur-sayuran dan buah-buahan. Seperti itu, paham? Yang ketiga ada dataran tinggi. Dataran tinggi itu tingginya lebih dari 200 meter. Hampir sama dengan pegunungan, cuma kalau pegunungan itu lebih tinggi. Nah, hawanya di sini juga sejuk. Dataran tinggi itu biasanya dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan dan pertanian hortikultura. Tahu kan tadi hortikultura yaitu pertanian yang tanamannya berupa sayuran dan buah-buahan. Lalu yang keempat ada dataran rendah. Nah, kalau dataran rendah itu berarti datarannya atau tanahnya lebih rendah dari dataran tinggi atau pegunungan. Tingginya yaitu kurang dari 200 meter, biasanya di sekitar pantai. Dataran rendah itu dimanfaatkan untuk kegiatan yang satu, untuk kegiatan pertanian, biasanya jagung, padi. Lalu yang kedua ada peternakan, seperti sapi, kambing, dan ayam. Yang ketiga perumahan, dimanfaatkan sebagai perumahan. Lalu yang keempat dimanfaatkan sebagai perkebunan tebu. Lalu yang kelima ada industri. Nah, contohnya adalah industri pabrik. Yang keenam dan yang terakhir itu ada perkebunan kelapa. Yang kelima ada pantai. Tahu nggak sih apa artinya pantai? Oke, pantai itu adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Terus selain untuk rekreasi juga untuk menjemur ikan. Dan penduduknya itu mayoritas sebagai nelayan atau pencari ikan di laut. Lalu kenampakan alam perairan. Yang pertama ada sungai. Nah, di sini tuh sungainya itu maksudnya sungai besar, bukan sungai yang ada di depan rumah ya. Kalau itu sungai kecil. Sungai itu adalah tanah basah yang digenangi oleh air dan ditumbuhi tanaman. Sungai besar ada di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Nah, biasanya itu dimanfaatkan untuk sarana transportasi. Contohnya di Jawa Timur itu ada Sungai Bengawan Solo. Itu merupakan sungai
terbesar di Jawa Timur. Lalu ada Kapuas di Kalimantan Barat. Kapuas ini merupakan sungai paling besar atau paling panjang di Indonesia. Terus ada contoh lagi, di Kalimantan itu ada Sungai Barito, di mana sungai itu digunakan buat acara atau kegiatan seperti jual beli. Kalau di sini namanya pasar. Nah, tapi pasarnya itu kita jual belinya itu di dalam perahu. Jadi mengapung ya di atas air. Lalu yang kedua ada danau. Danau itu adalah cekungan yang cukup luas yang digenangi oleh air, tidak mengalir seperti sungai. Jadi cuma genang gitu aja. Contohnya itu ada Danau Toba di Sumatera Utara. Itu merupakan danau terbesar di Indonesia. Nah, kalau di Jawa Timur, danau itu disebut dengan Ranu. Kita kan sudah familiar ya dengan Ranu Kumbolo, Ranu Regulo, Ranu Bedali, seperti itu. Lalu yang keempat ada selat. Apa sih selat? Selat itu laut sempit di antara pulau yang menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lain. Contohnya ada Selat Madura. Selat Madura itu kan memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Lalu yang kedua ada Selat Bali, memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Selanjutnya ada gejala alam. Nah, kita sebagai makhluk hidup itu sebisa mungkin untuk dapat menghadapi yang namanya gejala alam. Nah, pasti adanya kenampakan alam juga ada gejala-gejala alam. Yang pertama ada gempa bumi. Gempa bumi itu ketika tanah yang kita pijak itu bergetar. Entah itu bergetar secara pelan atau guncangan yang hebat. Tahu kan gempa bumi itu apa? Sudah pernah merasakan kan? Gempa bumi itu bisa terjadi karena gunung berapi atau gunung yang sedang meletus, atau biasa disebut dengan gempa vulkanik. Jadi kalau gunung meletus itu bisa juga nih terjadi gempa seperti itu. Nah, terus yang kedua ada pergeseran lempeng. Jadi gempa itu terjadi karena pergeseran lempeng. Nah, ini disebut dengan gempa tektonik. Lalu yang kedua ada gunung meletus. Artinya gunung berapi yang sewaktu-waktu itu dapat meletus dan mengeluarkan magma, batu-batuan, kerikil, abu, dan gas. Lalu yang ketiga ada banjir. Jika hujan terus-menerus, pasti nanti kan akan mengakibatkan yang namanya banjir. Kenapa sih kok bisa terjadi banjir? Yang pertama itu ada lahan di pegunungan digunduli. Lalu ada kebiasaan burung manusia, seperti membuang sampah ke selokan. Nah, itu juga mengakibatkan banjir. Kenapa kok mengakibatkan banjir? Nah, karena kalau kita membuang sampah ke sungai gitu ya, ke selokan, nanti kan airnya itu tersumbat. Nah, kalau airnya tersumbat ketika terjadi hujan, kan airnya tidak bisa mengalir. Nah, itu akan menguap dan menyebabkan banjir. Terus yang keempat ada kekeringan. Artinya air itu sulit didapatkan. Nah, biasanya terjadi pada saat musim kemarau yang panjang, ketika tidak terjadi hujan. Terus ada penggundulan hutan. Jika hutannya gundul, berarti kan tidak ada pohon. Nah, berarti tidak ada yang menampung air yang nanti akan dijadikan persediaan di lain waktu, seperti itu. Nah, dampak dari banjir. Dampak dari banjir itu yang pasti bangunan, rumah, atau barang berharga itu pasti terendam air. Lalu yang pasti penduduk terpaksa untuk mengungsi. Jadi kalau misalnya banjir 1 meter gitu kan, kita pasti harus mengungsi. Lalu pabrik atau kantor itu berhenti bekerja. Lalu ada jalan atau jembatan itu rusak karena terjangan dari banjir tersebut ya. Lalu yang terakhir adalah timbul penyakit menular. Apa sih dampak kekeringan? Nah, yang pasti karena kering ya, nggak ada air, ya sulit mendapatkan air, kita sulit mendapatkan air, lalu mau tidak mau kita harus membeli air bersih. Ya, karena tidak ada air, kita harus membeli air, seperti itu. Terus banyak yang terserang penyakit. Kenapa kok banyak terserang penyakit? Ya karena kan kekurangan air bersih. Nah, mau tidak mau kita harus mengambil air itu buat minum, buat memasak, buat mandi. Itu kan ya dimanapun pokoknya itu ada air. Nah,
kebetulan air itu tercemar, jadi kita dapat sakit atau terserang yang namanya penyakit seperti itu. Lalu tindakan yang merusak alam. Apa sih tindakan-tindakan yang merusak alam? Pasti tahu dong. Yang pertama, ya betul, penebangan hutan secara liar. Pohon-pohon ditebang gitu ya. Itu dapat merusak alam. Lalu yang kedua, membuka hutan untuk berladang. Jadi hutan itu terpaksa ditebang semua untuk berladang. Nah, kalau misalnya tidak ada pohon yang menopang hutan itu ya, kalau terjadi hujan kan nanti bisa mengakibatkan longsor, banjir seperti itu. Lalu membuang sampah sembarangan itu juga dapat merusak alam. Jadi adik-adik jangan lupa kalau membuang sampah harus pada tempatnya, pinter. Lalu yang terakhir ada sampah industri, sampah pabrik. Nah, ini sangat berbahaya tuh kalau misalnya mengalir ke sungai atau dialirkan ke sungai karena mengandung racun dan menyebabkan ikan-ikan di sungai atau habitat di sungai itu mati. Karena racun tersebut ya. Terus bau airnya itu tidak sedap. Lalu ada solusi agar alam tidak rusak. Yang pertama, tidak menebang hutan secara liar. Tidak boleh tuh sembarangan menebang pohon di hutan. Nah, caranya kalau mau menebang pohon yang pasti kita harus memilih. Yang pertama, pohonnya berumur tua, yang artinya diameter atau pohonnya itu sudah besar-besar seperti itu. Lalu yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Nah, jadi ketika kita menebang pohon ya, sudah menebang, kita harus menanam kembali tuh, nggak boleh dibiarkan begitu saja. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Nah, lalu yang keempat, mengolah sampah pabrik terlebih dahulu sebelum dibuang atau dialirkan ke sungai, ke sungai atau ke sumber air. Mungkin cukup sekian dari kakak. Adik-adik sudah paham kan apa itu tentang penampakan alam? Sudah. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.